Benarkah anak yang meninggal sebelum balik masuk surga di bawah penjagaan Nabi Ibrahim? Simak dan terus tonton video YouTube ini agar kalian dapat mengetahui jawabannya. Tirmizi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba telah mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mematikan anak hambaku? Malaikat menjawab, ya. Allah berfirman, apakah kalian telah mematikan buah hatinya? Malaikat menjawab, ya. Allah berfirman, apakah yang diucapkan oleh hambaku? Malaikat menjawab, ia telah memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Maka dia berfirman, bangunlah sebuah rumah di surga untuk hambaku dan namakan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kaum wanita, tidak ada seorang wanita pun di antara kamu sekalian yang kematian 3 orang anaknya, kecuali anak-anaknya itu akan menjadi pelindung baginya dari api neraka. Seorang wanita bertanya, dan 2 orang anak? Rasulullah menjawab, dan 2 orang anak. Salah seorang perawi berkata kepada Jabir, aku berpendapat bahwa sekiranya engkau berkata 1, niscaya beliau akan mengatakan 1 juga. Jabir berkata, aku kira demikian. Anak-anak orang Islam yang meninggal dunia pada waktu kecil di alam barzah, dia dikumpulkan pada suatu tempat di bawah penjagaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah kiamat tiba, mereka langsung dipindahkan ke dalam surga. Jadi mereka tidak melalui mahsyar, hisab, mizan, dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tiap-tiap anak orang Islam yang mati sebelum balik akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah dipindahkan ke dalam surga, maka anak-anak kecil ini lupa kepada kehidupan dunia. Mereka lupa kedua ibu bapaknya, lupa kepada kampung halamannya dan sebagainya. Tiba-tiba pada suatu hari ketika mereka sedang bermain-main menikmati kesenangan surga, maka ada malaikat yang memberitahukannya, wahai Wildan, lupakah kamu kepada kedua orang tuamu? Sekarang mereka sudah berada di pintu surga. Ketika itulah baru mereka tahu dan ingat kembali kepada ayah bunda mereka yang selama ini mereka lupakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dalam keadaan menangis dan membawa air, dengan segera mereka berlari menuju ke pintu surga. Sesampainya di sana mereka melihat Hurul Aini sedang tegak berbaris sepanjang jalan dengan memakai pakaian dan perhiasan yang serba indah. Setelah itu surga terbuka dengan diiringi nyanyian merdu Hurul Aini, maka orang-orang pun berebut masuk ke dalamnya. Dan ketika itulah anak-anak kecil ini sibuk mencari kedua ibu bapaknya. Mereka mencari ke sana kemari, tetapi tidak berjumpa. Sambil menangis dan memegang air di tangan mereka, pergilah mereka kepada malaikat serta bertanya, wahai malaikat, mana ayah dan ibu kami? Malaikat menjawab, wahai Wildan, sungguh malang nasib kamu. Kedua orang tua kamu terjatuh ke dalam neraka. Mendengar ungkapan yang demikian itu, maka anak kecil tadi menangis sejadi-jadinya, menangis menghibah dengan ratapan yang menyayat hati. Wahai ibuku, wahai ayahku, apakah kesalahanmu? Apakah dosamu sehingga kamu terjatuh ke dalam neraka? Begitulah ratapan mereka. Malaikat berkata, wahai Wildan, jangan menangis. Pergilah kamu memohon bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah anak kecil ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad pun mengangkat kedua tangannya, berdoa. Lalu dikeluarkanlah orang-orang mukmin yang berada dalam neraka itu. Inilah syafaat Nabi Muhammad SAW yang ketiga di akhirat. Pertama, pada waktu ditimbang antara dosa dan pahala. Yang kedua, pada waktu meniti Shiratal Mustaqim. Yang ketiga, mengeluarkan orang dari dalam neraka.
Maka ketika itu bertemulah antara anak-anak kecil tadi dengan kedua orang tuanya dengan perasaan gembira. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maksudnya, pada hari itu mereka berjumpa dengan perasaan gembira. Surat Ad-Dar ayat 11. Menurut hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada hari kiamat pada anak-anak, masuklah kalian ke dalam syurga. Anak-anak itu berkata, ya Rabbi, kami menunggu hingga ayah ibu kami masuk. Lalu mereka mendekati pintu syurga, tetapi tidak mau masuk ke dalamnya. Allah berfirman lagi, mengapa aku lihat mereka enggan masuk? Masuklah kalian ke dalam syurga. Mereka menjawab, tetapi bagaimana dengan orang tua kami? Allah pun berfirman, masuklah kalian ke dalam syurga bersama orang tua kalian. Riwayat Ahmad dari Syurahbil bin Syu'ah yang bersumberkan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa memberikan suatu manfaat buat kalian. Wallahu a'lam bishawab.